Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus besertamu. Terakhir saya bisa di sini 6 tahun lalu sebelum meninggalkan Supat Amboina dan menjadi Supat Merauke. Dan sekarang saya datang lagi keserangan dari keluarga keren, menopis anaknya dan urusan lain lagi. Saya senang bisa datang lagi di sini. Ini kedatangan saya yang terakhir sebelum saya mati. Saya sudah tua juga ya, sudah mau pensiun, tapi ini saya pensiun sebagai Supat Merauke dan akan hidup dalam pensiun di Manado, pulang kampung. Nah, saudara-saudara sekalian yang terkasih, hari ini kita dikuatkan lagi oleh bacaan-bacaan Kristus, terlebih bacaan Injil. Kita tidak berjalan sendiri, terlebih kalau kita mengalami penderitaan dan kesulitan, Kristus ada bersama dengan kita. Tapi masalahnya kita percaya atau tidak. Karena itu di awal predikasi ini mari kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan. Kita mengampun atas segala dosa, kekurangan dan kesalahan kita, terlebih tidak jarang iman kita pada Kristus mulai melemah sehingga kita banyak frustrasi dan banyak mengeluh. Kita diam sejenak. Dengan penuh kerendahan hati kita ungkapkan pertobatan kita dengan berdoa bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa kepada para malaikat dan para kudus dan kepada saudara sekalian supaya membawa saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita kepada hidup yang kekal.
Engkau menyertai setiap langkah hidup kami dan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri di tengah keraguan dan kegelapan. Kami mohon tuntunlah kami agar kami setia berjalan bersama Kristus dan hati kami semakin berkobar oleh pengharapan akan kasih-Nya, sehingga kami mampu hidup dalam terang kebangkitannya dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami, Dia yang hidup dan bertakhta sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan kitab suci. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring, ia berkata pada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat, dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah, dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang telah diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan-tangan bangsa durhaka. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia, telah melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud telah bernubuat tentang Dia, "Aku senantiasa memandang Tuhan, karena Dia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau menunjukkan jalan kepadaku, jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku berkata terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai pada hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa Ia akan menundukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika Ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Dia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Demikianlah sabda Tuhan.
Petrus. Saudara-saudara terkasih, Allah yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya tanpa pandang muka, kamu sebut Bapa, maka hendaklah kamu hidup dengan takwa selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari pertama dalam pekan itu, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Klopas, menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa
apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam perkataan dan pekerjaan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lamanya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memberkati, lalu membacakannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi Yesus selendang dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu ia memecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan.
menjadi sangat terkenal karena berkelahi dengan Presiden Trump. Paus Leo seorang warga negara Amerika Serikat, sewarga dengan Trump, tapi tetap menegur Trump yang kepala batu. Paus Leo mengecam beliau karena mencari perdamaian lewat kekerasan. Paus Leo mengatakan damai tidak bisa ditemukan lewat kekerasan, lewat kekuatan ekonomi dan kekuatan militer. Luar biasa Paus kita. Ada yang mengatakan Paus ini sangat berkuasa karena umat Katolik ada 1,4 miliar di dunia, termasuk kita di sini. Kecuali kita murtad, silakan murtad saja. Ikut Trump. Jadi luar biasa keberanian dari Paus Leo. Paus Leo mewartakan siapa sebenarnya Kristus ini. Yang diutamakan oleh Kristus adalah cinta, adalah kedamaian, adalah persaudaraan. Beliau datang ke Afrika, khususnya ke Kamerun. Di Kamerun terjadi perkelahian seperti dulu di Maluku. Terjadi konflik antara kelompok-kelompok. Dan mereka sepertinya tidak bisa mengalami kedamaian karena konflik dan kekerasan. Tetapi akhirnya kunjungan Paus Leo membawa damai. Separatis yang mau mereka akhirnya katakan, oke, kita kencatan sejak 3 hari karena kedatangan Paus Leo. Leo ke-14 membawa damai yang sejati. Bahkan dia mengatakan, menegur terang, doa orang yang berperang tidak akan diterima oleh Tuhan. Dan Anda berperang di dalam keluarga tidak akan diterima oleh Tuhan. Suami istri muka singa dua. Ada singa besar, ada singa kecil. Tapi berdoa terus. Kalau saya katakan Tuhan akan tidak akan menerima doa orang yang berperang, berkelahi, damai. Kita dengar tadi di dalam bacaan Injil ada 2 murid Emmaus sedih berjauh. Mereka kehilangan pengharapan karena Yesus yang mereka harapkan membawa kemerdekaan sejati. Yesus itu sudah mati, disalibkan. Jadi mereka sedih, kehilangan seorang yang mereka sukai dan harap. Tetapi di dalam perjalanan itu Yesus hadir menemani mereka. Tetapi 2 murid itu tidak mengenal orang yang datang bersama dia. Mereka memang dalam hidup seringkali kita tidak kenal Yesus. Yesus ada dalam keluarga, kita tidak tahu lagi. Yesus ada di tengah-tengah masyarakat, kita tidak tahu lagi. Lewat orang-orang baik, orang-orang yang benar, Yesus ada
Cuma sekarang orang zaman sekarang karena sibuk mengutamakan duit sampai lupa Tuhan, lupa masuk gereja. Yesus tidak dirasakan lagi. Seringkali ada pejabat-pejabat juga ketika mereka dapat jabatan mereka lupa Tuhan. Sebelum menjabat rajin ke gereja, ketika menjabat lupa Tuhan, cepat mereka mati. Jadi ada pejabat di sini bertobat. Jabatan membuat orang lupa Tuhan. Juga orang tidak bisa melihat Tuhan lewat kerakusan, rakus. Karena orang makin rakus, semua dia kumpulkan. Masuk rumah ada 1000 sepatu, masuk rumah ada 1000 tas. Saya kenal orang-orang kaya datang, mereka ke Eropa, semua tas mewah mereka beli, Louis Vuitton, apa saja, sehingga saya tahu di mana toko-toko Louis Vuitton, Elvin dan Prada di Paris. Tapi sampai di rumah tidak dipakai, cuma pajang saja. Mengumpulkan, dan lupa Tuhan. Tidak memberi kepada orang yang menerima. Kristus hadir tapi seringkali tidak lupa. Tetapi luar biasa Yesus. Dia menemani dua murid itu. Dia menghibur mereka. Dia menjelaskan mereka bahwa jangan takut, jangan putus asa. Kita juga seringkali putus asa. Kelihatan gemuk, tetapi muka putus asa. Kelihatan cantik pakai skincare di mana-mana, rambut bertebaran di mana-mana, tetapi mata putus asa. Mau bunuh diri. Kalau ada yang rencana bunuh diri, silahkan bunuh diri. Bodoh sendiri. Banyak orang putus asa. Remaja-remaja, pemuda putus asa, belum ada pacar. Tapi sesudah dapat pacar, dia lari juga buat pacar. Atau di rumah tangga, istri putus asa. Dulu saya mencintai dia, sekarang dia seperti singa. Jenis laki-laki apa ini? Mungkin sang istri berdoa semoga dia cepat mati saja. Dan kalau dia mati saja baru lagi. Dan sudah ada sebenarnya. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Seringkali orang putus asa. Orang putus asa karena penyakit. Kenapa saya penyakit? Saya gagal perkasa karena penyakit ini, penyakit itu. Dia tidak tahu bahwa dia merokok karena dia mau mati. Dia peminum, akhirnya mati pelan-pelan. Dia putus asa dengan tidak ada keluar duit untuk menyembuhkan. Tidak sembuh-sembuh. Sudah ke Singapura, sudah ke Penang, bahkan sudah ke neraka, tapi tidak sembuh-sembuh. Orang putus asa dengan penyakit. Orang putus asa juga dengan kehidupannya, yakni pengangguran. Tiada pekerjaan. Ekonomi sekarang mulai hancur juga. Harga minyak mulai naik. Pintu Selat Hormuz sudah dibuka karena ditutup lagi. Ekonomi Indonesia, harga dolar sudah 17.000 lebih, mematikan. Putus asa dengan kehidupan ekonomi. Banyak anak-anak juga putus asa dengan mama papa. Dia akan berkelahi, tampar menampak. Anak-anak krisis, cari yang mau.
minum-minum. Banyak anak sekarang. Rumah bukan lagi surga, tapi rumah telah menjadi neraka. Tertekan dengan kami. Seringkali kita dalam hidup mengalami kesusahan. Tapi saudara-saudara sekalian, hari ini diwartakan kepada kita. Kita jangan takut. Jangan kita putus asa. Mengapa? Karena ada Kristus yang bangkit, yang mengalahkan segala kuasa dosa dan maut. Dosa yang menyebabkan banyak orang menderita, seperti dosa keram ini, atau dosa yang telah dikalahkan oleh Kristus. Kebangkitan mengalahkan kematian. Kuasa-kuasa dosa, maut dikalahkan. Kita juga tidak usah takut. Orang Kristen, walaupun banyak tantangan dan kesulitan, harus tampil sebagai orang yang bersukacita, bergembira. Asal kegembiraan sejati, jangan kegembiraan orang gila. Sejati, karena hati kita ada pada Dia. Yesus sudah mati. Percayalah kepada Yesus, jangan takut. Tetapi untuk percaya kepada Yesus sangat penting kita baca kitab suci. Seperti Yesus menegur dua murid dari Emmaus. Dia menegur mereka karena mereka kurang tahu tentang Yesus yang sudah diajarkan oleh para nabi. Dia menegur mereka, kamu orang yang tidak berkata. Lewat kitab suci kita ditunjuk siapa Yesus, kita percaya. Karena itu baca-baca kitab suci. Seringkali orang Katolik itu malas baca kitab suci. Orang Protestan malas. Dari bangun sudah protes kitab suci. Tapi seringkali salah baca juga. Saya pernah salah dia baca. Karena pastor itu sudah sedikit miring-miring. Dia langsung berteriak, Bapak salah baca. Tapi mereka baca kitab suci. Kita orang Katolik ya cuma bawa kepada Bapak. Juga kita percaya pada Yesus kalau kita merayakan Ekaristi. Tadi kita dengar dalam bacaan Injil, dua murid Emmaus akhirnya kenal Yesus ketika dia mengucapkan roti, ketika dia merayakan Ekaristi. Oh, itu Yesus, bukan hantu. Nah, itu rajinlah dalam Ekaristi kita kenal Yesus. Ada yang mengatakan, terimalah, makanlah, minum. Kita kuat seperti Santo Carlo Acutis, seorang remaja. Dia hidup seperti remaja. Dia menjadi contoh para remaja di masa ini. Dia mengatakan, Ekaristi adalah jalan menuju surga. Itu juga rajinlah dalam Ekaristi supaya kita kenal Yesus. Yesus ada, dia tidak mati. Saudara-saudara sekalian, marilah kita kuat dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen. Kita gembira, kita bersukacita karena Yesus telah bangun. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita berdiri, kita membaharui iman kepercayaan kita dengan berdoa bersama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dalam doa umat, saudara-saudari Kristus yang bangkit senantiasa berjalan bersama kita dan mengorbankan dan mengeluarkan pengharapan dalam hati kita. Marilah kita dengan beriman kita memanjatkan doa-doa permohonan kita. Marilah berdoa. Bagi para uskup, imam, dan para pelayan gereja, ya Bapa, dampingilah para uskup, imam, dan semua pelayan gereja, agar mereka selalu setia dalam menjalankan tugas perutusan dan menjadi tanda kasih serta pengharapan untuk menjadi saksi nyata kebangkitan Kristus lewat pola pelayanan dan kedekatan kasih. Marilah kita mohon. Bagi para pimpinan bangsa dan tokoh masyarakat, ya Bapa, terangilah para pemimpin bangsa dan tokoh masyarakat kami, agar dalam setiap kebijakan mereka mengutamakan kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan bersama, serta mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Marilah kita mohon. Bagi kaum muda gereja, ya Bapa, dampingilah kaum mudamu dengan pencarian jati diri, keraguan dan kebersamaan. Tuntunlah mereka agar mampu menemukan arah hidup yang benar dan berani melangkah dalam jalan kasih. Marilah kita mohon. Bagi paroki Santo Willibrordus Ternate, ya Bapa, bimbinglah dan berkatilah kami semua umat paroki Willibrordus Ternate ini, agar hubungan dengan Tuhan dan sesama semakin erat dan kami semua mampu menjadi saksi-saksi kebangkitan Yesus. Marilah kita mohon. Bagi para donatur, semoga Allah Bapa senantiasa mencurahkan berkat bagi para donatur yang berada di paroki ini, maupun di mana saja berada, agar dengan hati tulus mereka dapat membantu sesama yang membutuhkan, dan semoga kebaikan hati mereka adalah ajakan bagi kami untuk menjadi berkat bagi sesama lewat karya-karya. Marilah kita mohon. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, dampingilah kami semua yang hadir di sini, agar dalam setiap langkah hidup kami semakin dekat akan kehadiran-Mu yang setia menyertai kami. Marilah kita mohon. Allah Bapa Maha Rahim, melalui kebangkitan putra-Mu, Engkau menyalakan pengharapan baru dalam hidup kami. Dengarkanlah doa yang kami panjatkan dengan penuh iman, dan sertailah setiap langkah kami dalam perjalanan bersama putra-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk, kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Oh
persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, kami mempersembahkan roti dan anggur ini sebagai lambang hidup dan seluruh perjalanan kami. Kami mohon terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur atas penyertaan yang setia dalam setiap langkah hidup kami. Semoga melalui Tuhan Kristus yang kami rayakan, Engkau meneguhkan iman dan menyalakan pengharapan dalam hati kami, agar kami semakin setia berjalan bersama Putra-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, Dia yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada
yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan menanggung singsana dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia mengucapkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, dua tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami." Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Orang Maria Bunda Allah, Santi Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita berdiri, kita serahkan seluruh perjalanan hidup kita dalam tangan penyelenggaraan Bapa kita yang ada di surga. Kita ungkapkan penyerahan diri kita dengan berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti
Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai tinggalkan bagimu, damai berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman dan lidah-Mu, dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak-Mu, hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Marilah kita saling tulus satu dengan yang lain sebagai tanda kita saling berdamai. Silakan anak domba. Darah Kristus.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas sabda dan tubuh Kristus yang telah kami terima. Melalui anugerah ini Engkau menguatkan kami dalam perjalanan iman dan meneguhkan kami dalam pengharapan akan kasih-Mu. Semoga kami yang telah dipersatukan dengan Kristus senantiasa berjalan bersamanya, hidup dalam perang kebangkitannya, serta semakin diteguhkan dalam iman dan pengharapan hingga kami beroleh kebahagiaan bersama Dia, bersama-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, Dia yang hidup dan bertakhta sepanjang segala masa. Amin. Selamat hari Minggu untuk umat sekalian. Sampaikan terima kasih atas kehadiran dan keterlibatan peran kita bersama dalam kerajaan perayaan Kristus Kudus bagi di kesempatan ini sebagai pastor paroki dan para pastor, suster, bruder, umat sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran istimewa berkat yang kami terima lewat perayaan Kristus Kudus yang langsung dipimpin oleh yang mulia Bapak Uskup Paroki yang hari ini hadir di tengah-tengah kita. Karena itu kepada keluarga yang mengundang kehadiran beliau, saya ucapkan banyak terima kasih. Undangan keluarga, maka berkat yang sama boleh disalurkan untuk seluruh umat lewat perayaan Ekaristi. Para petugas, baca Mazmur, umat sampaikan terima kasih. Bapak Uskup masih berada di paroki ini hari ini, kemudian besok kegiatan dilaksanakan, lalu Selasa pagi-pagi kembali ke Merauke Jakarta, masih ada dari kegiatan dengan Duta Vatikan, dan setelah itu kembali ke Merauke. Sekali lagi atas nama seluruh umat, saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran, perhatian, dan berkat-berkat yang kami terima lewat kehadiran. Terima kasih. Kita pamit berdiri, kita akhiri bisa sekali lagi mengucapkan dari Bagus. Luar biasa ya, kor bagus. Ini siapa dia main kor lagi? Sudah tua tapi makin muda. Mungkin belum dapat pacar. Tinggal mati saja begini boleh ya, dan sebagainya. Ya, terima kasih semua ya. Bisa bersama Uskup, tetap Tuhan Allah bersama kita, tapi kita mesti lihat. Dan kalau kita sudah ubah, Bapak kita sudah ubah hidung kita, mata kita, apa operasi di mana-mana, sampai Tuhan sudah tidak kenal kita, padahal dia yang jadi. Tapi boleh juga ada yang berubah bibir di Jakarta, ada seorang cewek manis sekali, mamanya mengeluh Bapak Uskup karena main saja. Bibirnya bagus, tapi dia operasi sehingga bibirnya orang menanam suka beli kucing dan semua. Semoga kita tetap lihat Tuhan dalam hidup kita, Tuhan ada bersama kita. Tuhan sertamu dan sertamu. Semoga saudara-saudara sekalian diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu juga terima kasih. Dia sampai mati di sini saya sudah telepon Tuhan Allah bilang dia mati di dunia. Nanti dia kubur di Merauke saja. Terima kasih Pastor Titus, sukses luar biasa. Mari kita pergi, kita dibungkus. Amin.
Iya.